Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kompetensi guru dalam pembelajaran. Sebelum masuk ke materi, sebelumnya kita harus tahu apa itu kompetensi. Jadi, kompetensi itu adalah suatu hal yang dikaitkan dengan kemampuan, pengetahuan atau wawasan, dan sikap yang dijadikan suatu pedoman dalam melakukan tanggung jawab pekerjaan yang dikerjakan oleh pegawai. Setelah mengetahui apa itu kompetensi, kita juga harus tahu apa itu kompetensi guru. Jadi, kompetensi guru itu adalah syarat yang harus dimiliki guru agar dapat melaksanakan tugas dengan profesional sehingga menjadi tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Kompetensi guru itu sendiri dibagi menjadi 6 bagian, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi spiritual, dan yang terakhir kompetensi digital. Langsung saja kita masuk ke kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik itu dapat diartikan sebagai kemampuan seorang guru dalam mengelola proses pembelajaran peserta didik. Kompetensi pedagogik sangat dibutuhkan guru untuk mengelola proses pembelajaran. Maksudnya, kompetensi pedagogik itu kemampuan yang dimiliki oleh guru atau tenaga pengajar yang meliputi kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik dan kemampuan mengevaluasi hasil belajar. Contohnya, penguasaan terhadap teori belajar dan prinsip pembelajaran yang mendidik. Selain pengertian kompetensi pedagogik juga mempunyai tujuan, yaitu yang pertama memanusiakan manusia, yang kedua memahami jati diri, yang ketiga melatih keberanian, dan yang terakhir yaitu mengembangkan kepribadian siswa yang sehat. Selanjutnya ada kompetensi profesional. Kompetensi profesional itu adalah penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur metodologi keilmuannya. Maksudnya yaitu kompetensi profesional ini adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang guru agar ia dapat melaksanakan tugas mengajarnya dengan baik, dengan cara menguasai materi pelajaran secara luas dan mendalam. Selanjutnya ada kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian adalah semua keterampilan yang ada, pengetahuan dan kemampuan yang dikuasai oleh seorang yang telah menjadi bagian dari dirinya. Maksudnya, seorang guru itu harus mempunyai kepribadian yang baik, karena itu akan dicontohi oleh siswa-siswi yang ada di sekolah. Selanjutnya ada kompetensi sosial. Kompetensi sosial adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Bersikap inklusif, objektif, dan diskriminatif, karena tidak mempertimbangkan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, dan latar belakang keluarga, serta yang terakhir itu status sosial keluarga. Maksudnya, guru itu harus bersikap inklusif atau menyatu dengan siswa atau terbuka dengan siswa. Terus, guru itu harus bersikap objektif, yaitu melibatkan fakta yang ada. Misalnya dalam pemberian nilai, guru itu harus melihat fakta yang ada di lapangan, apakah anak ini rajin atau malas. Terus, yang terakhir, tidak diskriminatif, yaitu tidak membeda-bedakan karena melihat pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial keluarga. Ada juga beberapa aspek-aspek kompetisi sosial. Yang pertama yaitu kapasitas kognitif, yang kedua keseimbangan antara kebutuhan bersosialisasi dan kebutuhan privasi, dan yang ketiga keterampilan sosial dengan teman sebaya. Selanjutnya ada kompetensi spiritual.
Guru mengembangkan perangkat pembelajaran pada kompetensi sikap spiritual siswa sesuai dengan tingkat kompetensi. Rumusan kompetensi sikap spiritual yaitu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Maksudnya, guru harus mempunyai kemampuan untuk memberi makna dan mengaitkan ajaran agama yang diyakini. Misalnya, mengajarkan siswa untuk bersikap toleransi. Dan yang kompetensi yang terakhir ada kompetensi digital. Penguasaan teknologi hampir menjadi faktor yang semakin dibutuhkan dalam proses belajar. Dalam dunia pembelajaran muncul istilah pedagogik cyber. Maksudnya pembelajaran dikala sudah menggunakan kecanggihan digital. Maksud dari kompetensi digital ini, guru harus mempunyai kemampuan untuk menggunakan teknologi digital dalam proses pembelajaran. Sekian presentasi dari hasil diskusi kami mengenai kompetensi guru dalam pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.